Ibu Regina sakit, kamu datang minta doa sama saya. Contoh aja. Tapi kalau kamu tidak punya iman, cuma mengharapkan iman saya, kau tidak akan pernah sembuh. Yesus setiap kali dia menyembuhkan orang, dia katakan begini, imanmu yang menyelamatkan engkau. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa timbul iman? Firman Tuhan bilang, iman akan timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita tidak pernah dengar firman, hati kita ini tidak pernah diisi, disiram dengan firman, bagaimana iman mau bertumbuh? Iman bertumbuh cuma ketika hati kita ini disiram, diisi dengan firman. Seperti tanaman, kalau nggak pernah disiram dengan air, mana mau subur? Begitu juga dengan kita. Supaya kita timbul iman, ini hati kita ini terus menerus disiram, diisi dengan firman Tuhan. Biar kita kuat. Kan Alkitab katakan begini, saudara jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Kalau dia bilang jangan bimbang, jangan bimbang. Kalau dia bilang jangan ragu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan cemas. Karena segala ketakutan itu berasal dari setan. Firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Berarti ketakutan itu dari setan. Mungkin kalau mau bilang saya mau mati, mungkin sudah mati lama saya. Saya sakit parah, tanya sama suamiku. Nafas saya sudah tinggal satu-satu. Tapi kalau saya sakit, gak mau saya kasih tahu jemaat. Biarkanlah itu rahasia saya dengan Tuhan. Jangankan jemaat, suamiku aja kadang-kadang gak ku kasih tahu. Karena saya berpikir, kalau saya mengeluh sama suamiku, kira-kira suamiku bisa sembuhkan saya nggak, Bu? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia punya kuasa apa? Nggak punya kuasa. Lebih baik kita mengeluh sama yang maha kuasa. Amin. Nah, satu-satunya bagaimana caranya supaya sembuh? Jangan sekali-kali penyakit itu kita taruh di otak. Sebab kalau kita taruh di otak, setan bilang begini, kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati, pasti kamu mati, pasti kamu mati. Jadi walaupun saya sakit, saya tidak sakit. Lebih baik yang saya lakukan apa? Saya memuji Tuhan. Ketika bangsa Israel menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, sampai benteng Yeriko roboh tuh. Ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, cuma karena mereka menaikkan pujian, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Belenggu penjara terlepas cuma karena apa? Kuasa puji-pujian. Jadi perbiasakan saudara, kalau saya sakit, lebih baik saya memuji Tuhan. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Saya menyanyi sampai pujian itu ada kuasanya. Karena firman Tuhan berkata, di atas puji-pujian Tuhan bertakhta. Saya berpikir bahwa nyawa saya ini sudah mau dijemput sama Tuhan. Karena jantung saya sudah ada gini-gini ya. Saya bangun tengah malam, saya bilang, oh Tuhan, jangan-jangan saya sudah mau dijemput pulang. Saya lihat anak saya Grace, saya menangis. Akhirnya satu-satunya lebih baik saya menyembah, saya memuji Tuhan. Tengah malam jam 2 saya memuji Tuhan. Saya menyanyi sungguh-sungguh, saya di hadapan Tuhan, saya menyanyi sungguh-sungguh saudara. Saudara lihat, habis saya menyembah hati saya tenang. Saudara saya kasih tahu ya, ketika kita dalam masalah, kemudian kita cari hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah, kita bisa memperoleh kekuatan. Karena ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Kadang-kala kan kita ada keraguan. Setan kan bilang begini, Tidak mungkin. Lawan itu. Amin. Sekali percaya kepada Tuhan 100%, percaya, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Karena itu saya alami. Kenapa saudara saya berpikir, Tuhan kenapa berulang kali Tuhan izinkan saya sakit? Ternyata apa? Tuhan izinkan saya sakit supaya saya menghidupi firman itu. Artinya supaya saya ada kesaksian. Bagaimana saya akan beritakan Injil kalau saya sendiri tidak mengalami kesembuhan itu? Harus saya dulu yang mengalami itu. Amin. Nah, makanya Alkitab bilang, iman adalah
Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, artinya kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan sesuatu. Iya kan Pak? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita minta meskipun belum kelihatan, percaya sudah kelihatan. Itu yang dibilang iman. Artinya meskipun kita belum sembuh, kita percaya kita sudah sembuh. Itulah yang dinamakan iman. Berharap sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita percaya itu sudah kelihatan. Amin. Walaupun belum sembuh, percaya saya tidak sakit, saya pasti sembuh. Maka mujizat itu akan terjadi. Jadi seperti itu saudara. Kalau sekali kita percaya kepada Tuhan, percaya 100%, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Ya Pak RT? Ya Pak RT. Kalau datang ibadah bawa senjata. Senjata itu apa? Alkitab. Bagaimana saya mau kasih tahu masalah ini baca di sini? Kita nggak bawa Alkitab, atau pergi ke lahan aja kita bawa senjata, bawa parang. Betul nggak Bu Yunita? Bawa parang nggak Bapak Pak? Bawa dodos? Bawa. Masa datang ke ibadah nggak bawa Alkitab? Paling tidaklah kalau kita tidak ada Alkitab, kasih tahu saya nanti kasih Alkitab. Siapa tidak ada Alkitab di sini? Nanti di gereja minta sama saya kalau tidak ada Alkitab ya. Bisa juga kalau ada HP, bawa HP kita. Ya. Kalau Ibu Pendeta saya HP nggak ada kitab, nanti saya download. Amin. Karena Alkitab itu senjata. Ya. Jangan sampai kita datang gereja, datang ibadah, Alkitab kita lupa. Tapi kalau kita pergi lahan, parang kita tidak lupa. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya percaya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita supaya kita percaya 100% kepada kekuasaan Tuhan. Amin.